Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم بنفسي وإياكم واتقوا الله. فقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama dapat melangkahkan kaki kita, sama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk taqarrub ila Allah, dalam rangka untuk zikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan
zikir, taqarrub kita, menambah keimanan, ketakwaan dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah, teladan terbaik bagi kita itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita beragama ada beberapa tingkatan yang perlu kita raih dan peroleh. Kita termasuk orang Islam, ya, orang yang sudah memasrahkan diri mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meningkat setelah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kondisi keimanan kita yazid wa yankus, bisa naik dan bisa turun, bisa berbuat maksiat dan lebih banyak melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang beriman. Dan selanjutnya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa menjadikan dirinya atau menganggap dirinya Allah senantiasa muraqabah, mengawasi setiap gerak-geriknya, sehingga orang bertakwa sulit atau tidak lagi mungkin melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang terakhir yang paling tinggi adalah tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini di atas takwa. Oleh karena demikian Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 menyebutkan urutannya. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan diberikan jalan keluar, dijadikan jalan keluar setiap persoalan yang dihadapi, permasalahan yang dihadapi, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah orang bertakwa. Tetapi lebih dari itu, Allah memberikan kelebihan lagi, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Inilah sehingga tawakal itu adalah tingkat yang paling tinggi dalam agama kita, agama Islam. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian Rasulullah menyampaikan sebuah hadis. Ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkalih la razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu khimasan wa taruhu bitanan." Rasulullah SAW bersabda, sungguh jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar tawakal kepadanya, la razaqakum kama yarzuqut tayra, maka kami akan berikan rezeki sebagaimana kami berikan rezeki kepada burung-burung, kepada burung. Tagdu khimasan wa taruhu bitana. Ketika burung keluar pagi harinya dengan perut kosong dan kembali di sore hari dalam keadaan perut kenyang atau penuh. Inilah kalau kita benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan mencukupkan, Allah akan berikan keperluan, memenuhi keperluan-keperluan kita. Kalau kita benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana burung yang tidak
memiliki bisnis misalnya seperti kita, memiliki usaha, perdagangan, pertanian dan sebagainya. Ya. Tetapi mereka keluar dari sarangnya atau tempatnya atau rumahnya itu yakin, ya, mereka akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diharapkan kepada kita manusia yang memiliki akal, yang memiliki usaha, memiliki segala-galanya, maka harusnya lebih kita melihat di sini bahwa tawakal itu bukan pasrah, tidak berusaha dan bekerja. Dari hadis ini kita dapat pahami bahwa burung untuk mendapatkan rezeki adalah harus keluar, harus bergerak. Jangan tinggal di rumah, jangan tinggal di sarang. Ini Rasulullah mengajarkan berkata melihat burung. Jadi tawakal itu bukan pasrah tanpa usaha, tanpa kerja. Tapi tawakal itu adalah dengan usaha, kerja dan sebagainya, ada upaya baru mendapatkan balasan atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang berbeda di antara kita. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an banyak Allah berfirman mengenai tawakal ini, ada 11 ayat. Ya, ada 11 ayat Allah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, orang Islam, orang beriman, orang bertakwa untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya tawakal ini. Ya. Di antaranya adalah dalam surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakkallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang beriman. Di dalam surat Al-Anfal ayat 2 juga merupakan ciri orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang beriman itu apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Kemudian apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah keimanan mereka, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka, itu Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa orang yang mampu bertawakal itu adalah tidak sembarangan orang. Orang yang beriman, yang benar-benar beriman, dan orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dia mampu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena demikian inilah ya, derajat atau bedanya tingkat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tergantung kekuatan iman kita, tergantung ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Baihaqi memberikan 3 tingkatan orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama adalah ya, sebagaimana kita pahami bahwa tawakal itu mewakilkan atau menyerahkan, ya, mewakilkan urusan kepada Allah atau menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari kata wakala yakilu, mewakilkan atau menyerahkan urusan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 tingkatan yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi. Yang pertama adalah penyerahan diri seorang hamba kepada Allah dari pertolongannya. Ini yang pertama, tingkatan yang pertama. Jadi penyerahan dari tawakal kita kepada Allah ya, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala setelah kita tadi usaha dan sebagainya. Jangan sampai kita menganggap bahwa usaha yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan ini adalah hasilnya dari kita. Nah, berarti kita tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setelah kita berusaha itu hasilnya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala memutuskan apakah kita berhasil dalam suatu usaha itu atau tidak. Inilah penyerahan diri dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyerahan diri seorang hamba seperti seorang anak
atau bayi kepada ibunya. Ya. Ketergantungan. Ya. Seperti seorang anak atau bayi yang tergantung kepada ibunya. Sebagaimana kita pahami, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayi yang dia paling kenal adalah ibunya. Dibandingkan dengan orang lain, orang asing. Kemudian kalau dia bepergian dan sebagainya, selalu ibunya di dekat ibunya. Kemudian setelah itu ditinggalkan atau dititip pada orang lain, yang ditanya ibunya, yang dicari ibunya. Dan itulah tingkat kedua tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sudah menyerahkan bahwa penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seorang bayi yang menyerahkan diri atau menggantungkan dirinya kepada ibunya. Dan yang ketiga adalah penyerahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala seperti halnya mayit yang sedang dimandikan atau robot. Ini adalah penyerahan yang paling tinggi. Tingkat yang paling tinggi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu seperti halnya mayit yang tidak bisa gerak sendiri tanpa digerakkan. Seorang mayit yang tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan dan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tawakal, tingkat tawakal yang paling tinggi yang menjadi seharusnya kalau sudah mampu iman kita, sudah mampu ketakwaan kita, maka akan menganggap diri ini adalah seperti seorang mayit atau robot yang hanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabil karim, Allahu la ilaha illahu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Surat At-Tawwabun ayat 13. Di ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman, orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illahu. Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah bertawakalnya orang-orang beriman. Mudah-mudahan dengan keislaman kita, dengan keimanan kita, dan dengan ketakwaan kita hasil daripada ibadah-ibadah kita, kita mampu menjadi orang-orang yang menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyerahkan, pasrahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pengertian muslim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali setelah kalian pasrah secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita akan menemui jalan yang lurus, jalan Shiratal Mustaqim dan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah pasrahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad
اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا